akan membahas tentang sistem saraf ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berbicara tentang sistem saraf. Nah, jadi fungsinya itu dia bertanggung jawab untuk hemostasis ya. Jadi semua sistem yang kita ceritakan di sepanjang anfis itu fungsinya itu menjaga hemostasis dengan berbagai macam cara. Nah, ketika tidak bisa terjaga, itu akan terjadi disorder atau kelainan atau disease penyakit. Nah, gitu kan ya. Jadi makanya di tiap materi tentang sistem ada saya selipkanlah sedikit tentang gangguan hemostasis ini. Kemudian dia bersama-sama dengan sistem endokrin, dia akan mempertahankan hemostasis itu. Sebentar ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang namanya saraf itu bertanggung jawab untuk persepsi gitu ya. Impuls atau stimulus rangsangan dari luar yang kita olah gitu ya. Kemudian tingkah laku, nanti ada tentang memori atau ingatan. Kemudian dia akan memulai gerakan yang disadari gitu. Jadi spesialisasi dalam kedokteran yang mempelajari tentang saraf dan penyakitnya itu namanya neurolog atau neurologis gitu ya. Dan ilmunya itu adalah neurologi. Nah, ini strukturnya. Ya, teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, ini ya. Dua subdivisi utama gitu ya, yang sentral dan perifer. Sistem saraf pusat dan sistem saraf saraf tepi atau perifer gitu ya. Yang pusat itu adalah otak, ini ya, otak dan sumsum tulang, spinal cord ya. Di belakang nggak kelihatan ya visualisasinya, tapi gitu. Bisa kita, ini bukan tenggorokan ya atau saluran nafas, karena ini asalnya dari sini, bukan dari sini ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang nyasar gitu ya ngelihatnya. Nah, itu ya otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang kadang-kadang disebutnya ya. Kemudian dari otak ini akan keluar saraf-saraf kranial, dan dari tulang sumsum tulang belakang ini akan keluar saraf-saraf spinal. Nah, itu yang disebut dengan saraf tepi ya, peripheral nervous system. Nah, kemudian ada yang ganglia ya. Istilah ganglia, kemudian ada enteric plexus itu di usus, kemudian ada reseptor sensoris atau praba gitu ya, perasa itu di kulit. Nah, intinya ada central nervous system dan peripheral nervous system. Memberi makan, dia yang menjaga gitu ya, kayak ibunya gitu. Kemudian, nah ini adalah neuron atau sel saraf. Bentuknya yang gambaran histologinya, selnya tuh paling sering tuh yang seperti ini. Jadi dia terdiri dari soma atau perikarion atau badan dari sel itu ya. Ini bagian yang ini nih, badannya. Teman-teman bisa lihat kalau badan selnya itu ada organelnya di dalam gitu ya, ada nukleusnya, ada mitokondrianya, ada ribosomnya dan lain-lain. Nah, yang menjalar keluar ekstensi ya, menjalar dari badan ini adalah namanya dendrit. Ya, dendrit ini agak serem ya ngelihatnya, kayak mau nyakar gitu. Gitu. Jadi ini namanya dendrit. Jadi ada badan, ada dendrit gitu ya. Dia itu yang menerima input atau masukan gitu. Kemudian dia akan menghantarnya ke badan sel ini, dan kemudian bagian berikutnya adalah akson. Jadi dia yang menyebarkan impuls saraf ke saraf lain
atau ke otot atau ke sel glial sel ini kelenjar gitu ya. Jadi ini ibaratnya akson ini kayak kabel listrik yang selubungi dengan apa tuh pembungkusnya gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat kabel listrik atau kabel internet mungkin ya, kalau misalkan dikupas kulitnya, nah itu kan di dalamnya ada serabut-serabutnya. Nah, pembungkus kulit itu namanya mielin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.